Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita kembali lagi bersama Harir Channel dan lagi kali ini kita akan belajar terus sampai kita bisa paham benar dan nanti mendapatkan hasil yang maksimal. Amin ya rabbal alamin. Oke, tidak usah lama-lama, kita langsung ke soal yang pertama. Kita baca bersama. Termasuk tantangan dalam penguatan nilai moderasi beragama adalah era disrupsi inovasi yang menyingkirkan otoritas keagamaan, menyuburkan gejala umat digital dan urban religiosity. Maka upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama diantaranya adalah kecuali, ya. Jadi dalam soal ini dijelaskan bahwa kemajuan teknologi atau era disrupsi inovasi ini bisa menyingkirkan otoritas keagamaan, menyuburkan gejala umat digital. Bagaimana kita melihat bahwa fenomena sekarang itu banyak, bahkan para pemuda, anak muda itu mengambil informasi atau sumber-sumber tentang keagamaan itu dari media sosial dan mereka itu tidak tahu siapakah pembuatnya dan bagaimana kapasitas si pembuat eh, informasi keagamaan tersebut. Nah, disitulah ada peluang faham-faham tentang radikalisme itu bisa masuk dan ini menjadi sebuah tantangan bagi Kementerian Agama. Maka upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama adalah apa? Kecuali A. Peningkatan kompetensi SDM, B. Digitalisasi layanan, C. Kolaborasi antar instansi, D. Memblokir situs yang berbau radikalisme. Nah, ini sudah bisa kita tebak. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Memblokir situs yang berbau radikalisme. Ini tidak dilakukan oleh artinya bukan upaya dari Kementerian Agama. Maka upaya dari Kementerian Agama itu diantaranya adalah peningkatan kompetensi SDM ini, yaitu pengembangan atau pelatihan untuk kompetensi ASN di lingkungan Kementerian Agama agar apa? Untuk dapat beradaptasi dengan era digital dan memanfaatkan teknologi informasi secara efektif. Ya, pelatihan untuk peningkatan kompetensi SDM ini biasanya mencakup tentang berbagai bidang seperti kerukunan umat beragama, metodologi pembelajaran, multimedia pembelajaran, dan lain-lain. Kemudian, digitalisasi layanan ini untuk menjangkau masyarakat lebih luas dan meningkatkan efisiensi serta transparansi. Bagaimana layanan keagamaan itu dibuat melalui digital ya. Seperti sistem pemerintahan berbasis elektronik dan penggunaan aplikasi digital untuk berbagai kegiatan keagamaan ya. Kemudian kolaborasi antar instansi ini juga dilakukan oleh Kementerian Agama dengan tujuan apa? Untuk mendukung kegiatan keagamaan seperti eh ya kegiatan keagamaan baik itu di tingkat pusat maupun daerah ya untuk memperkuat sinergi dan mendukung transformasi digital ya. Oke, baik itu beberapa upaya dari Kementerian Agama. Silahkan dicari apabila kurang kurang apa ya, kurang puas nanti apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama agar kita semuanya bisa menambahkan wawasan ya, literasi kita tentang Kementerian Agama. Oke, selanjutnya berkembangnya klaim kebenaran subjektif dan pemaksaan kehendak atas tafsir agama serta pengaruh kepentingan ekonomi dan politik yang berpotensi memicu konflik dapat dicegah dengan ya ini tantangan dalam moderasi beragama itu berkembangnya klaim kebenaran subjektif dan pemaksaan kehendak tafsir agama ya serta juga pengaruh ekonomi politik ya. Ini dapat dicegah dengan A. Memperkuat esensi ajaran agama dalam kehidupan masyarakat, B. Merawat keindonesiaan, C. Mengelola keragaman tafsir keagamaan dengan mencerdaskan kehidupan keberagamaan, D. Mengadakan pelatihan berbasis agama dan politik. Nah, jadi dalam soal ini ada eh, klaim kebenaran atas tafsir agama ya serta ekonomi, pengaruh ekonomi politik itu bisa memicu konflik ya. Maka upayanya adalah yang paling benar itu C. Mengelola keragaman tafsir keagamaan dengan mencerdaskan kehidupan keberagamaan ya. Tafsir keagamaan
itu dikelola dengan baik, difahami dengan baik agar apa? Agar timbul rasa toleransi dan juga mencerdaskan kehidupan keberagamaan. Artinya dengan Indonesia yang warna pluralismenya itu artinya multikultural ya, masyarakatnya itu sangat beragam, itu kita kelola, eh, kita cerdaskan kehidupan artinya pemikirannya agar bisa menerima perbedaan tersebut dan tidak memunculkan konflik ya. Ini oke dapat dipahami ya ini. Oke, soal selanjutnya ini dari PR video sebelumnya kita bahas bersama. Dalam pandangan kelompok tertentu, selama ini pemahaman terhadap jihad pada umumnya sebagai perang fisik. Padahal jihad juga bisa berarti perang psikis terhadap segala bentuk nafsu politik, serakah, hegemonik, superioritas, egoisme, dan lain-lain. Sebagai seorang ASN, sikap yang seharusnya dilakukan untuk menghindari pandangan tersebut adalah, jadi sebagai seorang ASN, sikap untuk menghindari pemahaman tentang jihad yaitu hanya dengan perang fisik, apa upayanya? A. Memperkuat pemahaman terhadap nilai agama yang moderat, inklusif, dan toleran. Atau B. Terlibat aktif di dalam aksi anti kekerasan. Ataukah C. Mengedukasi masyarakat luas tentang pentingnya menjaga kerukunan dan persatuan. Atau D. Mengajak masyarakat untuk menolak jihad atas nama agama bermotif kekerasan. Ya, kita telaah dari pilihan jawabannya A. Memperkuat pemahaman terhadap nilai agama yang moderat, inklusif, dan toleran. Ini lebih ke kita mendahulukan diri sendiri sebagai seorang ASN ya. Kita perkuat pemahaman kita perkuat tentang keilmuan kita tentang agama yang moderat, inklusif, dan toleran, baru nanti kita sampaikan kepada masyarakat. Kalau B ini langsung terlibat aktif di dalam aksi anti kekerasan, mau kita itu pemahamannya ya ya paham, namun belum belum termasuk ke kualitas yang maksimal, namun tetap kita aktif terlibat di dalam aksi tersebut, aksi anti kekerasan. Kalau C ini mengedukasi masyarakat luas tentang pentingnya menjaga kerukunan dan persatuan. Ini kita terjun langsung kepada masyarakat dan kita edukasi, memberikan pemahaman bagaimana pentingnya menjaga kerukunan. Nanti kalau tidak dijaga tentang kerukunan nanti akan timbul seperti ini ya. Itu kalau C. Kalau D itu mengajak masyarakat untuk menolak jihad. Ini langsung mengajak masyarakat menolak jihad atas nama agama bermotif kekerasan. Yang D ini tidak dijelaskan bagaimana cara kita untuk menolaknya. Yang penting mengajak masyarakat ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah apa? Apakah C ataukah A ataukah B atau D? Jawabannya adalah A. Memperkuat pemahaman terhadap nilai agama yang moderat, inklusif, dan toleran. Mengapa demikian? Karena ketika pemahaman seperti ini, jihad itu dianggap sebagai perang yang hanya mengandalkan fisik, ya, itu faktor atau penyebabnya adalah pemahaman yang kurang terhadap agama yang moderat, inklusif, dan toleran. Ketika pemahamannya itu kurang, maka pemahaman-pemahaman atau pandangan jihad-jihad seperti ini akan gampang masuk terhadap kita. Oleh sebab itu, yang perlu kita lakukan pertama kali adalah kita memperkuat khasanah keilmuan terhadap nilai keagamaan yang moderat, inklusif, dan toleran. Mengapa bukan C, mengedukasi masyarakat luas? Karena kita harus sadar diri dulu, harus mempersiapkan diri secara matang dan kita ambil masalahnya itu dari yang akar dulu. Kita persiapkan diri sendiri dulu, baru nanti kita mengedukasi masyarakat. Seperti itu. C ini hampir kebenar, namun ada yang lebih akar lagi, lebih ke sumber masalahnya. Yang paling bawah itu adalah memperkuat pemahaman ini sebagai solusinya. Karena apa? Karena pemahaman yang kurang tentang agama itu bisa gampang dimasuki oleh pandangan-pandangan yang tidak selaras dengan
esensial agama itu sendiri. Seperti itu. Baik, terima kasih bagi yang sudah menjawab. Tadi ada yang menjawab C, terima kasih. Dan apabila penjelasan saya ini kurang jelas, kurang memahamkan, atau bahkan salah, silahkan diberikan komentar di kolom komentar, kita diskusi bersama. Oke, soal selanjutnya. Terdapat 7 kelompok yang memiliki peran strategis dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Ya, ada 7 kelompok. Penguatan moderasi beragama pada ketujuh kelompok ini akan mempercepat pengaruh utamaan moderasi beragama di Indonesia. Jadi dengan peran 7 kelompok ini, pengaruh utamaan moderasi beragama ini akan semakin cepat ya. Di antara 7 kelompok tersebut yang benar adalah A. Birokrasi, artinya birokrat pemerintahan, B. Media, C. Partai politik, D. Dunia bisnis, E. Semua benar. Mana jawaban yang tepat? Yang termasuk 7 ini adalah, atau ada yang bukan? Mana jawaban yang paling tepat adalah E. Semua benar. 7 tadi apa? Yaitu birokrasi atau pemerintahan, kemudian dunia pendidikan, TNI Polri, media, masyarakat sipil, dunia bisnis, dan partai politik. Ya, jadi 7 ini yang menjadi pemicu untuk mempercepat pengaruh utamaan moderasi beragama di Indonesia. Oke, terima kasih sudah setia menonton di Hari Channel. Semoga usaha dan ikhtiar kita ini mendapatkan hasil yang maksimal dan nanti berbuah menjadi SK ASN P3K tahun anggaran 2024 khususnya untuk tahap 2. Semangat dan tetap semangat. Mari kita terus semangat belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.